Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kelompok 1 kami yang bertema Revolusi Amerika. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Janelia dari 11 IPS 1 dengan nomor absen 3. Hai, kenalin nama aku Alinda Sapoherunisa dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Alvanuddin dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Feby Valentia dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ismi Mariela Maharani dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Yola Eva Intan Lestari dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Keisha Nasila Sakina dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 21. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah perkenalan. Sekarang kita akan membahas materi berikutnya. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari Revolusi Amerika. Revolusi Amerika berlangsung dari tahun 1795 hingga 1783. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi ini, yaitu adanya paham kebebasan dalam politik dan perdagangan, munculnya berbagai macam pajak, dan peristiwa The Boston Tea Party. Revolusi Amerika juga sering dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Di tahun 1763, Inggris memenangkan perang melawan Prancis. Hasilnya, mereka memperoleh tanah dan koloni Prancis yang ada di Amerika. Ketika Inggris menguasai Amerika, paham kebebasan kaum koloni tersebut bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang merasa bahwa daerah koloni adalah tanah jajahan. Pemerintah Inggris juga menganggap bahwa mereka berkuasa di atas koloni di Amerika dan berhak memonopoli pasar. Tapi kaum koloni menolak adanya peraturan monopoli tersebut dan menghendaki kebebasan dalam berdagang. Selain itu, koloni di Amerika dikenakan berbagai macam pajak yang memberatkan seperti pajak teh dan pajak gula. Mereka merasa dirugikan karena meskipun membayar pajak, rakyat koloni tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris. Mereka pun mulai melakukan protes di tahun 1765. Di tahun 1773 terjadi peristiwa The Boston Tea Party yang semakin mendorong terjadinya revolusi Amerika. Saat itu, pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston di Amerika. Sebagai bentuk proses, masa Amerika menyamar sebagai suku India yang membuang teh tersebut ke laut. Peristiwa tersebut memicu amarah Inggris. Mereka kemudian mencabut semua hak kepengurusan koloni pada tahun 1774. Masa Amerika tentu tidak terima. Mereka menentang dengan mendirikan pemerintahan sendiri dan menolak disamakan dengan Inggris. Perang akhirnya pecah antara koloni Inggris dengan kerajaan Inggris. Di tahun 1781, kerajaan Inggris akhirnya menyatakan menyerah dan menandatangani nota perdamaian 2 tahun kemudian. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu jalannya Revolusi Amerika. Jalannya Revolusi Amerika. Dengan adanya peristiwa teh di Boston, Gear ketiga bertekad untuk menundukkan Massachusetts dengan kekuatan senjata. Rakyat koloni tidak menghiraukan tuntutan dan ancaman Inggris. 12 negara koloni lainnya telah menyatakan setia kawan berdiri di belakangnya. Pada awal Desember 1774, ke-13 koloni mengadakan pertemuan di Philadelphia, yang kemudian dikenal dengan Kongres Kontinental I, untuk menentukan langkah dalam menghadapi Inggris. Peristiwa ini merupakan pertama kalinya bagi ke-13 koloni di Amerika untuk bersatu dan saling bekerja sama.
Kongres Kontinental I menghasilkan pertanyaan yang pada dasarnya bahwa rakyat koloni di Amerika tetap setia kepada Raja Inggris dan menuntut kebijaksanaan agar memulihkan hubungan baik antar daerah koloni dan negara induk Inggris. Jalannya revolusi. Sementara itu telah terjadi pertempuran antara pasukan Inggris dan rakyat koloni. Pertempuran pertama melanjut di Lexington, kemudian menjalar ke Concord dan Boston. Pada tahun 1782, perjanjian perdamaian dimulai antara Amerika Serikat dengan Inggris dan baru pada tanggal 3 September 1783 secara resmi ditandatangani perjanjian perdamaian tersebut. Hasil perjanjian Paris tahun 1783 berisi tentang pengakuan Inggris terhadap kemerdekaan dan kedaulatan ke-13 koloni menjadi negara merdeka, yaitu Amerika Serikat. Selain itu, Inggris juga menyerahkan daerah bagian barat Mississippi kepada negara baru tersebut. Sesudah peperangan berakhir, Kongres Amerika kemudian mengusulkan agar 13 negara bagian menyerahkan kembali hak milik kaum moderat atau royalis yang dulu pro terhadap Inggris yang selama peperangan disita oleh kaum milisi. Pasca perang, negara baru ini mulai berkontraksi untuk menyusun pemerintahan nasional yang dapat menaungi seluruh aspirasi rakyat Amerika. Materi yang terakhir yaitu dampak dari Revolusi Amerika. Dampaknya antara lain munculnya paham liberalisme dan demokrasi di Indonesia. Dihapusnya hak monopoli perdagangan VOC di Indonesia dan kapal dagang Inggris EIC dipergunakan untuk melakukan aktivitas dagang di Indonesia. Cukup sekian materi Revolusi Amerika yang kami sampaikan. Terima kasih untuk kalian di sana yang sudah meluangkan, menonton, dan mendengarkan podcast kami. Kami harap podcast kami dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.